Wahai pemuda, Wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, hendaklah giat hendaklah giat agar agama menjadi kuat. tamannya rindang berbuah. Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersama Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bodan Burhanuddin. Saya lahir di Sukabumi tanggal 6 Mei 1997. Saya masuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia tepatnya pada tanggal 20 Juni 1997. Saya baiat di kota Sukabumi, tepatnya di cabang Sriwidari. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1997 saya mengikuti tes jamiah. Saya lulus pada tahun 2002, tepatnya tanggal 14 Agustus 2002. Kemudian saya mendapatkan amanah, ditugaskan atau dihidmatkan pertama kali di daerah Maluku, yaitu di Ambon, itu sebagai Mubil Ambon dan sekitarnya. Sampai 2007. Kemudian saya melanjutkan tugas sebagai Mubil Ambon, domisili di kota Ambon sampai 2010. Kemudian 2010 saya ditugaskan sebagai Mubalik wilayah 3 Cirebon selama 5 tahun, membawahi Kuningan, kemudian Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka sampai 2015. Dan pada tahun 2015 sampai sekarang saya berkhidmat di wilayah Banten 1, yaitu tepatnya di daerah Rangkas Bitung. Saya kan sudah masuk ke berbagai aliran. Jadi saya dari dulu ingin memiliki seorang khilafah atau seorang khalifah. Jadi saya dari kecil itu selalu bercita-cita ingin memiliki imam di dalam Islam saya. Saya masuk di NU, kemudian saya masuk sebagai Isa Bugis, kemudian saya masuk sebagai NII. Saya mencari sosok khilafah atau sosok imam. Nah pada tahun 1997 itu saya ketemu seorang mubalik yang bernama Tatang Hidayatullah. Mungkin sekarang ada di Parung ini. Saya waktu itu ditabligin oleh beliau dengan rekan saya, ada namanya Saiful Ahmad Faruk yang sekarang jadi mubalik wilayah di Semarang, dan Habib Ahmad Berlin yang jadi mubalik daerah di Cianjur. Nah, jadi kami waktu itu dengan berlatar belakang NII ya, atau berlatar belakang ingin mencari seorang pemimpin Islam, saya ketemu sama Pak Tatang Hidayatullah, dan saya tepat pada tanggal 20 Juni 1997 itu menyatakan baiat dan masuk ke dalam Islam Jemaat Ahmadiyah ini. Dan yang menjadi motivasi saya pada waktu itu sebenarnya saya tidak tahu Ahmadiyah itu apa segala macam. Yang jadi motivasi saya, apakah di Ahmadiyah ada imam atau tidak? Karena saya selalu bertanya kepada aliran-aliran yang saya ikuti, apakah imam Anda ini betul-betul ada legitimasi dari Allah atau tidak? Nah ini saya tidak mendapatkan jawaban. Nah ketika saya menanyakan kepada Pak Mubalik Tatang Hidayatullah itu, nah beliau memberikan penjelasan dan saya diperlihatkan foto MTA dan segala macam. Jadi sebenarnya motivasi saya itu pada waktu itu. Nah jadi begini. Pada waktu itu saya sebenarnya tidak bercita-cita ingin jadi mubalik. Karena saya sudah jadi mubalik, sudah jadi ustadz. Jadi bagi saya waktu itu nggak ada jadi ingin jadi mubalik.
Hanya pada waktu itu Pak Basir almarhum Ketua Jemaah Sukabumi, beliau bilang, dan lebih baik kamu lanjutkan aja ke sekolah pembantu mubaligin. Waktu itu bukan jamiah sebutnya, sekolah pembantu mubaligin. Akhirnya saya waktu itu ikut KPA tahun 97. Kemudian saya ikut kelas murabi dan dai. Nah pada waktu itu ada jalsah, jadi saya ikut jalsah pada waktu itu. Ikut jalsah. Nah kemudian pada waktu itu saya disarankan untuk mengikuti jamiah waktu itu, ikuti tes jamiah. Dan alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala pada waktu itu saya dipanggil untuk menjadi mahasiswa jamiah. Dan pada waktu itu saya tidak paham karena masih membain baru. Saya tidak ngerti jamiah itu apa, wakaf zindagi itu apa, sama itu saya nggak ngerti. Hanya saya ikut daftar. Dan ternyata setelah 3 tahun saya di jamiah, saya disodori surat wakaf untuk dikirim ke Hadrat Khalifah waktu itu. Baru saya memahami bahwa di jamiah ini untuk menjadi mubalik dan wakaf zindagi. Nah sebenarnya saya paham tentang wakaf zindagi, tentang segala macam itu setelah tingkat 3 di jamiah. Dulu masih belum paham. Alhamdulillah ya dengan karunia Allah Ta'ala, ternyata Allah Ta'ala istilahnya memberikan bagian dari pengkhidmatan ini ke dalam diri saya. Saya kira itu barangkali. Iya, sebenarnya saya termasuk mahasiswa yang unik ya selama di jamiah itu. Saya sempat waktu itu mau mundurkan diri karena nggak betah, karena melihat situasi teman-teman yang berbeda, kemudian barangkali keadaan yang saya alami di luar juga berbeda. Jadi sebenarnya tantangannya sangat luar biasa buat saya. Terus mengenai bahasa, terus terang aja saya selama di jamiah itu mengalami berat dalam belajar bahasa Inggris, bahasa Urdu. Saya hanya mengerti bahasa Arab. Sedangkan 2 bahasa itu yang pokok di sini itu sangat berat sekali. Rasanya kayak terseok-seok lah, kayak susah gitu perasaan. Nah tapi saya terus, walaupun nilainya istilahnya secara ini hanya karunia Allah Ta'ala saja sebenarnya saya lulus di jamiah itu. Kalau dilihat dari sepak terjang segala macam itu sebenarnya kalau betul-betul ngikutin murni jamiah itu sebenarnya sulit untuk lulus. Karena memang berat sekali tantangannya bagi saya. Ya melihat situasi saya sebagai mubain baru waktu itu harus beradaptasi segala macam. Sampai saya berpikir ini organisasi besar ini cara menghafal istilah-istilah saja itu sangat berat ya pada waktu itu. Tapi terus saya ya perlahan, alhamdulillah yang membimbing pada waktu itu adalah Maulana Mahmud Ahmad Cima. Jadi beliau yang terus ngasih sampai saya pulang. Saya bilang Tuhan saya nggak betah, saya mau pulang. Disuruh pulang saya itu. Udah kamu pulang dulu, nanti dikasih ongkos pulang. Nanti udah 2 hari, kalau nggak betah di sana kamu balik lagi. Sampai saya udah pulang ke Sukabumi, nggak betah balik lagi ke sini. Pada waktu itu sampai begitu. Karena memang teman-teman di sini kan baik-baik sebenarnya, tidak ada masalah dari sisi teman. Hanya di angkatan saya pada waktu itu banyak mubain baru. Ada sekitar 10 atau 15 orang mubain baru yang sama beatnya kayaknya bulan yang sama. Tuh, bulan Juni, ada yang bulan Mei. Saya lihat teman-teman saya banyak. Jadi kita mengalami problem yang sama sebenarnya pada waktu itu. Ada sekitar 49 orang teman saya yang diterima semua di jamiah pada waktu itu. Saya pada waktu itu ketika SK turun kan terpisah. Saya langsung dapat SK jadi mubalik wilayah di Maluku. Itu tidak lazim pada waktu itu. Karena biasanya kan mubalik lokal dulu baru naik jadi mubalik wilayah. Saya tidak. Pada waktu SK saya langsung mubil. Pada waktu mubalik wilayah pada waktu itu. Saya sempat bingung ini kenapa SK saya berbeda ya. Sedangkan teman-teman kan biasa, misalnya belajar dulu, sedangkan saya langsung jadi pimpinan di lapangan. Sempat pada waktu itu, karena saya tugas pertama di Ambon kan dalam keadaan rusuh. Wah, saya pikir ini gawat nih. Udah lihat di TV, di media kan susah tuh. Sempat pada waktu itu down,
ketika dapat SK itu sempat itu susah. Sampai saya sempat hampir pada waktu mau menghadap ke Pak Amir pada waktu itu, mau minta ganti posisi karena ketakutan kan. Ambon situasi dalam keadaan rusuh waktu itu. Sedangkan posisi saya sebagai mubaligh wilayah pada waktu itu dalam SK. Saya berangkat, saya masih ingat tuh hari Selasa saya berangkat ke Maluku melalui kapal laut karena nggak bisa pakai udara. Karena udara itu turun di tempat Kristen pada waktu itu. Kan lagi kerusuhan Islam Kristen. Saya pakai kapal laut. Pakai kapal laut tuh nyebrang selama 4 hari. Ya sendirian di kapal laut. Nah ada sebenarnya hikmah yang paling besar ya. Karena saya pikir pada waktu itu serba nggak ngerti. Saya dapat tiket di kelas 2 kalau tidak salah. Saya ketemu sama orang yang bernama Ramli Umasugi yang sekarang jadi bupati. Nah jadi saya tuh sebenarnya pertemuan dengan teman saya yang ada di kapal itu. Sampai di sana itu orang pertama kali di Pulau Buru yang sekarang orangnya jadi bupati dan sangat welcome sama jemaat pada waktu itu. Dan ini sangat, saya kira ada hal menarik dari tempat tugas pertama. Banyak sebenarnya suka duka. Ya. Pertama karena wilayahnya itu wilayah pedalaman, kepulauan. Ya begitu datang ke sana saya melihat anggotanya kan sangat sederhana. Rumah aja tidak yang pakai seng itu bisa dihitung dengan jari. Semuanya rumah itu pakai apa? Kirai ya. Kirai itu daun sagu. Terus rumah misi yang ditempatin itu juga pakai daun sagu. Jadi kalau malam-malam kalau tidur itu bulan sama bintang tuh kelihatan tuh. Wah kita nikmati, saya bilang ini luar biasa ya. Sebenarnya saya nggak bicarakan ini sangat panjang ya. Kalau dalam kehidupan saya selalu banyak pengalaman yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang ya saya kira merasa ini mungkin pengabulan doa ya dari Huzur, barangkali karena selalu mengirimkan surat ke Huzur, minta doa ke teman-teman. Itu ada satu pengalaman yang luar biasa waktu saya ditugaskan di Maluku aja ya yang pertama tuh. Kan waktu itu masjid mau ditutup, disegel masjid itu. Hanya saya waktu itu begitu datang kira-kira sebulan itu surat itu sudah numpuk di meja dari kejaksaan dari mana-mana itu. Akhirnya kita datangin satu-satu. Nah, terjadilah pertemuan antara pihak jemaat sama Muspida di kantor bupati. Di kantor DPRD waktu itu. Ya saya dikepung lah oleh semua. Dan ada hal yang menarik ketika mereka tanya dari pihak Departemen Agama tanya saya begini, Pak Budan tolong jawab dengan jujur, apakah Mirza Ghulam Ahmad itu nabi atau bukan? Saya jawab dengan gebrak meja, saya bilang 1000% nabi. Itu semua bereaksi keras waktu itu. Sampai kata jaksa itu, kamu belum pernah rasa ditendang oleh saya ya, gitu kan. Nah itu saya waktu itu mau dipukul tuh. Ketika mereka mau keluar, saya berdiri dari meja mereka, saya berdiri, kemudian saya tatap matanya. Itu aneh tiba-tiba terjadi hal yang unik tuh, hal yang di luar dugaan. Si orang ini malah justru boro-boro nyamperin saya, malah dia mundur dengan gemetar gitu. Hanya Kapolres sama yang lain, udah katanya jangan ini. Itu matanya bapak itu tuh nyala katanya gitu tuh. Katanya saya dengar sendiri. Lah saya santai aja, saya bilang biarin aja mau dipukul kayak mau apa. Karena itu resiko perjuangan ya dalam pandangan saya. Nah akhirnya dari situ saya minta kepada mereka, saya bilang pokoknya saya minta masjid jangan ditutup dan kita sholat nggak boleh gabung. Nah, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tempat tugas itu sudah aman. Dan ada satu kisah lagi, ya kisah yang menarik tuh gini, mereka kan umumkan bahwa masjid kita akan dibakar. Kita bakar, diumumkan di masjid itu, kita akan bakar, saya akan bakar sendiri kan gitu kan. Mereka tuh, sampai anggota semua kan waktu itu ketakutan, Pak ini bagaimana? Saya bilang banyak doa, nanti Allah akan kembalikan ucapan mereka ke dalam mulut mereka. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian orang yang mau bakar
rumah itu membakar rumahnya sendiri. Jadi itu kan tokoh ulama ya, tokoh ya. Jadi mereka bakar rumah sendiri. Bagaimana bakarnya? Jadi mereka itu kan jualan bensin tuh. Di sana ada jualan bensin. Nah tiba-tiba hari Rabu itu mati lampu. Pada waktu itu malam Rabu mati lampu. Mereka tuangkan bensin di tempat besar, ada orang beli bensin. Mereka tiba-tiba bawa lilin. Kan aneh tuh, bawa lilin. Oh, ini nyamber kebakaran. Dan itu saya melihat sendiri, masyarakat bilang ini katanya kualat dari Ahmadiyah. Waktu kerusuhan di Manislor ya, karena saya ditugaskan di Manislor, itu juga banyak keanehan-keanehan. Pada waktu itu kan sulit untuk datang ke kiai, silaturahmi kan sulit pada waktu itu. Tapi saya bilang ke teman-teman, mari kita sama-sama berjuang supaya masalah ini beres. Kita datangin terus. Sampai ada kiai begitu didatangin, nanya dari mana Pak? Saya dari Ahmadiyah. Wah langsung berdiri, kafir gitu kan. Hanya karena kita sabar segala macam. Nah, setengah jam kemudian berubah. Malah justru jadi baik. Saya bilang, Tuhan, apakah Nabi Muhammad itu mengajarkan seperti ini kepada Tuhan kalau menghadapi orang yang berbeda? Nah dengan kalimat ini, padahal ini kalimat biasa, tetapi mungkin didengar oleh mereka lain. Hanya mereka duduk, bagus malah justru jadi akrab, malah jadi teman. Malah justru yang membela, malah yang membela jemaat di kemudian hari malah orang-orang ini. Manislor selalu digoyang oleh mereka, selalu ditutup, disegel. Saya bilang ini kan harus diselesaikan masalah. Akhirnya kita dengan teman-teman, ayo kita datangi para kiainya. Tiap malam kita datangi pesantren, sampai 70 pesantren kita datangi. Kita ajak ngobrol kiainya, terus ormas-ormas garis kerasnya kita datangi sampai jadi sahabat, sampai jadi teman-teman. Yang tadinya selama 1 tahun tiap malam terus, itu kita datangi, kita rabtahi sampai betul-betul jadi sahabat. Nah sekarang kan lihat hasilnya. Hasilnya sekarang nikmat sekali bagi mereka. Kenapa tidak diusik lagi? Padahal dulu perjuangannya sama ketuanya, sama mubalik lokalnya, sama pengurus harijiahnya. Kita tiap malam mendatangi kiai-kiai, mendatangi ketua-ketua pesantren. Kita dialog dengan mereka. Diatasi gitu loh masalah-masalah ini. Dan yang paling unik itu ketika ormas-ormas garis keras yang biasa benturan sama kita, kan sekali didatangi kan tidak langsung akrab. Kadang-kadang jelas-jelasan 2 kali, 3 kali terus, sampai 5 kali, 6 kali baru cair. Baru sekarang mah udah jadi sahabat, ada apa-apa telepon, ada apa-apa ngasih kabar. Itu sudah enak, padahal dulu luar biasa. Dan ini Manislor sekarang sudah saya lihat kemajuannya sudah bagus, sudah dari sisi pembangunan, dari sisi yang lain. Kalau dulu itu kan ngecat aja jadi masalah. Kalau dulu pasang pagar saja jadi masalah, ribut gitu kan. Sekarang bangun guest house, bangun apa, aman saja. Nah kenapa? Karena sebenarnya bukan bagusnya kita, rabtah kita. Jadi kita selalu tidak membiarkan masalah itu memuai. Dan ini sebenarnya harus berlaku kepada semua cabang di markas, di mana-mana. Harus, ya, rabtah itu harus terus, jangan bosan. Terus kita datangi karena semakin banyak silaturahmi insya Allah, makin banyak peluang buat kita untuk memperkenalkan jemaah. Terus ada lagi satu pengalaman yang kan di Maluku itu ngambil uang kan ke Ambon. Jadi kita di Pulau Buru itu tidak ada ATM karena kabupatennya masih sederhana. Tidak ada ATM, tidak ada bank gitu. Semuanya ke Ambon. Pada waktu itu terjadi gelombang kuat. Sulit sekali itu untuk ngambil uang. Jadi kita di rumah banyak puasa sama istri, puasa. Nah satu ketika karena sudah buntu gitu, hanya saya naik ke bukit. Pikiran saya mau melihat gelombang, sudah kan di bukit tuh, samping rumah misi ada bukit. Saya bilang ya Allah kalau begini terus, bukan tidak ada uang, tapi uang nggak bisa diambil karena uang kan di Pulau Ambon. Itu 1 malam perjalanan kalau dengan ferry, sedangkan ini nggak bisa. Sedangkan saya perlu biaya. Mau minta ke anggota bukan tipenya, jadi nggak pernah ngomong, diem aja. Jadi puasa aja kalau nggak ada apa-apa dengan istri.
ada satu hal yang aneh ketika saya di atas itu ada orang bawa beras. Kata istri orangnya ganteng ya, saya nggak ngerti itu. Karena istri yang tahu. Pas pulang dari bukit, kata istri, ada yang nganterin beras. Kata saya, siapa, nggak janjian kok, nggak ada orang bawa beras. Itu berasnya ada, memang beras nyata bukan beras hayalan. Wah, saya bilang kalau gitu masak aja dah, tapi jangan banyak-banyak, nanti orangnya salah kirim, berarti kita ngegantinya gimana. Udah ditunggu 3 hari, 4 hari nggak ada. Ya udah, mungkin ini rezeki kali ya. Saya bagiin tuh sebagian, karena banyak kan berasnya 50 kilo, banyak banget. Hanya dari situ saya bilang, jangan-jangan ini bukan manusia yang kirim gitu kan, nggak ada janjian. Nah dari situ kata istri, makanya jangan suka banyak minta-minta, akhirnya tuh kita juga nggak ngerti siapa yang kasih. Tapi ternyata setelah 2 minggu kemudian ada berita. Beritanya apa? Rupanya 6 bulan yang lalu saya tabligh ke daerah Unit, ya ketemu orang di sana lah. Ternyata dia inget gitu, ingin ngasih sama Pak Ustadz. Dia panen kan, daerah Unit itu daerah ini. Nah itulah Allah Ta'ala kirim keingetan dia pas tepat pada saat kita nggak punya apa-apa gitu. Saya waktu itu kan pergi ke Serang, ke daerah Limboro ya, jauh sekali itu, nyebrang 2 kali. Waktu itu saya dengan teman nama Jen, saya masih ingat dia Gaer. Waktu itu kita bawa mobil bak terbuka lah. Nah, pas sampai di sana malam, terus udah tabligh, pas mau pulang udah kehabisan uang di daerah Wepirit itu, nggak ada uang sama sekali. ATM nggak bisa, segala macam nggak bisa. Mau jual HP juga nggak ada yang beli karena takut penipuan. Saya masih ingat waktu itu. Waduh, kita dari pagi ini gimana, nggak ada solusi. Mau minjem susah. Pokoknya nggak ada solusi lah. Udah jam 2, sedangkan ini harus nyebrang. Yang diperlukan kan biaya sekitar ya 500.000 lah untuk nyebrangkan mobil kita sama makan segala macam. Hanya teman saya bilang, Pak Ustadz, udah kita gadain aja ini STNK aja lah ke siapa, yang penting dapat uang nyebrang, nanti kita pulang kita ambil gitu. Itu pun sulit karena takut mungkin curiga ya orang. Nah akhirnya sebenarnya sudah, saya akan ke pinggir pantai. Kita ke pinggir pantai, saya bilang saya sholat, saya berdoa, ya Allah, saya bilang datangkanlah orang yang bisa membantu tentang kesusahan ini. Ya bukan tidak ada uang, ATM akan ada, kan harus ada ATM. Di sana kan nggak ada, daerah terpencil kayak gitu. Bukan tidak ada uang, sebenarnya uang mah ada. Tapi ini bagaimana? Nah, ada keanehannya begini. Begitu kita pulang ke sana itu di bawah kolong mobil ada uang. Ada uang di bawah kolong mobil itu. Ini ada uang. Saya ambil waktu itu, Jen, saya bilang ini ada uang. Saya nggak tahu ini uang dari mana, kata Jen. Yang benar Ustaz tadi saya juga nggak tahu ini uang apa. Ya udah kita pakai dia untuk nyebrang. Niat minjem aja, nanti kalau kapan-kapan kita balik kita ganti ke sini. Saya bilang gitu. Hanya kita bisa nyebrang tuh sampai jam 10 malam sampai Ambon. Ini dari situ saya berpikir sampai sekarang ini sebenarnya apa gitu di balik ini, karena ini memang di luar pemahaman saya juga gitu. Dan ini terjadi, saya merasakan betul-betul menjadi solusi, dan itu pas, tidak kurang tidak lebih tuh. Apa yang didapat itu tidak kurang tidak lebih, sampai di rumah dia itu nggak ada, istilahnya cukup bensin, cukup ya untuk nyebrangkan kendaraan gitu. Sebenarnya bukan pesan sih ya, tapi ya sharing lah. Allah Ta'ala kan berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Allah akan cukupkan. Jadi kalau kita yakin bahwa kita ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, itu dengan ayat itu dikatakan Allah akan cukupkan. Jadi bertugaslah sepenuh hati. Jadi jangan ada lagi A, jangan ada lagi B. Dan insya Allah kalau kita
melakukan tugas ini secara benar, berkhidmat secara benar, mewakafkan diri secara benar, janji Allah itu akan nyata di depan kita. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan yang Allah janjikan. Allah akan cukupkan. Dan ini terbukti, apa saja diberi. Istilahnya tidak ada kesusahan dalam tugas. Saya merasakan saya selama tugas hampir 18 tahun. Justru kesedihan yang dialami pada waktu itu malah justru jadi mutiara pada hari ini. Saya merasakan dulu kelihatan susah sekali. Karena nggak ada makanan jadinya puasa. Itu kan hikmah. Karena susahnya di perjalanan banyak teman. Karena kita silaturahmi. Yang penting apa? Yang penting jangan mengeluh kepada manusia. Intinya. Bagi teman-teman yang mau bertugas, jangan sekali-kali mengeluh kepada manusia. Saya ingat pesan Pak almarhum Pak Sayuti Aziz kepada saya. Dan kamu di lapangan itu sendirian. Tidak ada yang negur. Apalagi kamu pimpinan. Tidak ada yang negur, kamu mau tidur, kayak mau gogoleran, kayak mau apa, kayak itu kamu bebas di lapangan. Tidak ada yang mengganggu kamu apa-apa, tidak. Hanya Allah Ta'ala yang melihat kamu di lapangan itu. Hanya Allah Ta'ala saja. Jadi kamu berbuat apa saja, itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Oleh karena itu, ya jaga pesan baik-baik, jaga amanat wakaf ini baik-baik. Kata beliau, selama kamu berpegang teguh kepada wakaf ini secara benar, maka jaminannya Allah Ta'ala sendiri. Jadi nggak usah takut dengan itu, dengan ini. Nanti Allah akan beri. Dan ini saya merasakan selama 16-17 tahun lah hampir. Sampai sekarang saya bertugas sama keluarga segala macam. Rasanya tidak ada kesulitan. Malah justru yang ada adalah kebahagiaan, termasuk kesulitan di sini menjadi kebahagiaan pada akhirnya. Gitu. Sulit kelihatannya karena melihat ketika tidur lihat bulan, hujan penuh, air masuk kan, karena bocor kan. Tapi justru itu malah menjadi tersenyum pada hari ini. Ya justru kita mengalami. Malah justru itu yang menjadi nikmat sebenarnya. Ketika kita dikejar-kejar, saya diancam mau dibunuh berapa kali, mau diancam. Karena dalam pikiran saya, ini buat teman-teman, kalau kita dapat ancaman, jangan sekali-kali lari dari tempat tugas. Mati-mati di situ. Saya waktu itu diancam. Sudah bawa parang orang mau ngancam, mau ngebunuh. Saya bilang kalau mau ngebunuh, bunuh saja, nggak apa-apa. Itu saja, yang penting jangan suruh saya pergi dari tempat ini. Tempat tugas saya. Kalau mau potong, ya potong saja, bebas. Yang penting saya jangan diusir dari tempat tugas saya. Silahkan. Justru malah dengan itu, Allah Ta'ala kasih pertolongan yang besar. Pada waktu itu berapa kali saya mau diusir. Nah makanya ini menjadi pelajaran. Kenikmatan di tempat tugas justru ketika hambatan terbesarnya itu datang. Itu sebenarnya kenikmatan. Dan ini kita sudah alami di beberapa tempat waktu di Manisror terjadi kerusuhan, diserang kita. Ya kita hadapi. Kita hadapi dengan enak, dengan enteng. Padahal itu bukan lagi bicara ucapan, sudah batu kan gitu. Udah batu berseliweran segala macam. Tapi karena dihadapi dengan baik, dengan penuh keikhlasan, akhirnya alhamdulillah Allah Ta'ala sendiri yang membuka. Dan sekarang udah bisa dirasakan kan oleh teman-teman di belakangnya. Tugas enak, gak ada tantangan segala macam. Kita dulu ngebongkarnya kan berat, susah sekali itu merasakan itu. Nah ini bagi teman-teman yang mau bertugas, apalagi mau balik muda, sekarang pertajam masalah hubungannya dengan wakaf, dengan khilafah, pertajam itu. Karena kalau sudah melihatnya huzur, khilafat, sudah melihatnya wakaf, itu sudah tidak ada masalah. Sudah tidak, istilahnya kesulitan malah menjadi sahabat buat kita di lapangan.